Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuru anzilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang senantiasa kita mendapatkannya. Dan marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, keselamatan baik di dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini akan kami sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan Imam Ad-Darimi yang menceritakan tentang keadaan yang hendaklah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam surga tanpa diadab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 amalan yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah sebab yang menyebabkan seorang manusia akan masuk surga tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Dia menyatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafalan nasu ilaihi, maka orang segera pergi menuju kepada beliau. Waqila, dan dikatakan, Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu fin nasi bi anzura ilaihi. Ketika Nabi datang, maka aku datang pula dibawa bersama kumpulan manusia untuk melihat kepadanya. Falammas tabantu wajha Rasulullah, maka ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab, aku langsung mengerti bahwa wajah Nabi SAW bukanlah wajah seorang pendusta. Maka ketika beliau itu menyampaikan nasihat yang pertama, fakana awwalu syai'in takallama bihi anqala. Ketika Nabi sampai di Madinah, maka kalimat yang pertama beliau nasihatkan kepada kaum muslimin adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Yang diperintahkan pertama oleh Nabi SAW adalah supaya kaum muslimin ini menyebarkan salam, yaitu mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, kepada saudara kaum muslimin. Dan hal itu juga disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan sesuatu yang lebih baik, au rudduha, atau
penghormatan yang sepadan dengannya. Ini adalah merupakan salah satu cara di mana kita menjawab salam yang disampaikan Allah Ta'ala. Seringkali kaum muslimin masih kurang tepat ketika menjawab salam yang disampaikan orang lain. Misalkan ketika seorang khatib atau penceramah mengucapkan salam secara lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab Waalaikumsalam. Ini kurang tepat. Karena menurut Al-Quran, apabila kita diberi salam, hendaklah dijawab yang lebih baik dari itu atau sama atau sepadan. Misalkan ada seorang mengatakan Assalamualaikum, minimal dengan menjawab Waalaikumsalam, atau menjawab yang lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang penceramah mengucapkan secara lengkap, maka panjenengan harus menjawabnya secara lengkap. Itu yang disampaikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 86. Kemudian salam ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada kaum muslimin. Seringkali kita bertemu dengan sesama kita, kita lebih suka mengucapkan salam selain Assalamualaikum yang diajarkan oleh Allah kepada kita dan disunahkan oleh Nabi kepada kita. Beliau SAW menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sehingga kamu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta takhabu. Dan tidaklah beriman sampai kalian saling mencintai yang satu dengan yang lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah mau aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian kerjakan, kalian akan tumbuh rasa cinta, yaitu afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan di dalam surga besok pun, yang abadi adalah ucapan salam. Yang abadi adalah ucapan assalamualaikum. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan penghormatan mereka di surga adalah salam. Dan ini salah satu hak kewajiban di antara muslim yang satu dengan yang lain adalah mengucapkan salam. Mengucapkan hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan menjawab salam harus terjelas, tidak di dalam hati. Tidak ada keterangan dalam syariat orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu dia menengahi, lalu dia kok gak dijawab, saya jawab dalam hati. Tidak ada penjelasan, tidak ada. Maka janganlah kita sebagai seorang muslim kemudian mengabaikan ucapan salam ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, amal yang bisa menghantarkan kita semua ke surga tanpa diadab Allah adalah wa'ad imut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ini adalah merupakan sebuah ajaran yang sangat baik, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk berbagi di antara sesamanya. Kemudian apa kiranya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada kita tentang keutamaan memberi makan pada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang lain dengan makanan yang ia sukai. Catatannya ala hubbi, makanan yang ia sukai. Kepada siapa? Miskinan, yaitu orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asiran, dan tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian untuk meraih keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan.
wala syukuran, dan tidak pula mengharap ucapan terima kasih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ini bagian dari seseorang muslim untuk bersedekah kepada sesamanya, dan ini sangat dianjurkan dalam agama. Dan Rasulullah memberikan satu penjelasan, mana qasad shadaqatun min mal, sesungguhnya tidak akan sedekah itu tidak akan mengurangi harta milik manusia. Unfik alaika, berinfaklah kamu, kata Allah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, infakhi awin dhahi aw anfiqi wala tukhsi fayukhsillahu alaik wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Ya, infaklah atau bersedekahlah atau nafkahkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya sehingga Allah menakar-nakar pemberiannya kepadamu. Artinya seorang muslim, ya, ketika berinfak dengan kerelaannya, dengan lapang dada, ya, dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjamin itu dikembalikan, ya, lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Saba Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa saja yang kamu infakkan niscaya Allah akan menggantinya. Dan Allah tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan. Minimal Allah akan membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pesan Rasulullah ketika datang ke Madinah ini perlu kita camkan dan kita upayakan untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan masuk surga tanpa diadab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahullah, berikutnya